Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Sudah pasti setiap nabi itu memiliki yang namanya mukjizat ya. Namun sampai hari ini mukjizat itu rata-rata semuanya tinggal cerita. Hanya satu nabi yang mukjizatnya masih bisa kita lihat, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Jadi yaitu mukjizat yang paling agung itu adalah Al-Quran ya. Nah, Al-Quran karena kitabnya ini sampai sekarang masih asli ya, dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini nggak pernah berubah isinya, ini pun sudah merupakan mukjizat tersendiri ya. Begitu juga dengan isi-isinya ya. Pada zaman dahulu orang-orang tahu bahwasanya Al-Quran ini pasti bukan buatan manusia. Bahkan orang-orang kafir yang sampai mereka meninggal masih kafir pun mereka percaya bahwasanya Al-Quran ini pasti bukan buatan manusia. Namun karena mereka nggak dapat hidayah, akhirnya mereka pun tidak mau masuk Islam ya, karena urusan gengsi, urusan kesukuan, karena Nabi Muhammad beda sukunya dengan mereka dan sebagainya ya. Nah, namun di saat ini kita mungkin nggak bisa ya melihat seperti zaman dulu ya. Zaman dulu orang Arab yang mereka terbiasa dengan syair-syair, mereka tahu persis syair dalam Al-Quran ini pasti bukan syair, ini adalah buatan sang pencipta, pasti bukan buatan manusia. Namun di hari ini karena ini zaman teknologi, maka salah satu keajaiban Al-Quran adalah ini adalah satu-satunya buku yang paling banyak memberikan tanda-tanda tentang teknologi, paling banyak memberikan tanda-tanda tentang kekuasaan Allah ya. Memang Al-Quran bukan buku sains, tapi Al-Quran hanya tanda-tanda ya. Kalau dalam bahasa Inggris, Al-Quran is not science, but sign ya. Hampir sama ya kata-katanya. Sign artinya tanda ya. Science artinya ilmu pengetahuan. Memang bukan buku ilmu pengetahuan. Memang kalau membahas sesuatu nggak detail ya. Misalkan tentang kejadian apapun nggak detail, tapi merupakan tanda. Dan ini menunjukkan seandainya itu buatan manusia, seandainya Al-Quran itu buatan manusia, pasti manusianya luar biasa. Dia harus memiliki berbagai alat ya. Contoh misalkan tentang ruang angkasa ya, nah, harusnya punya teleskop gitu ya untuk mengetahui itu. Nah, tapi Al-Quran enggak ya gitu. Karena langsung buatan dari penciptanya, maka tanpa teleskop pun pasti tahu ya. Nah, salah satu contoh adalah masalah peredaran tata surya, peredaran benda-benda langit ya. Nah, seperti kita ketahui, manusia zaman dulu mengira bahwasanya bumi itu adalah pusat peredaran ya. Jadi seperti matahari mengedari bumi, bulan mengedari bumi, bintang mengedari bumi dan sebagainya ya gitu. Di Al-Qur'an juga disebutkan gitu ya. Dan matahari tidak mungkin mendahului bulan, malam pun tidak mungkin mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu ada dalam Quran surat Yasin ayat 40 ya. Kata-kata seperti itu bagi orang awam zaman dulu yang mengira bumi adalah pusat dari peredaran. Oh, masing-masing beredar pada garis edarnya, misalkan matahari, bulan dan sebagainya ya gitu. Namun di era teknologi nggak seperti itu ya gitu. Ternyata justru penemuan berikutnya adalah matahari lah yang jadi pusat peredaran tata surya ya. Ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada Mars, ada asteroid-asteroid, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus ya. Ada juga Pluto yang memang sekarang nggak masuk dalam kategori planet ya, karena ukurannya dan beberapa syarat-syarat lain ya, gitu. Seperti itu. Nah, namun tidak merusak dari isi kandungan Al-Quran. Namun ya Pluto pasti beredar pada garis edarnya ya, itu mengelilingi matahari juga. Nah, ada agama lain yang sampai menghukum seorang ilmuwan gara-gara ilmuwan ini mengatakan bahwasanya bumi mengedari matahari. Katanya ini bertentangan dengan kitabnya. Namun Al-Quran hanya bicara itu mengatakan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan perkembangan cara-cara manusia meneliti alam semesta ini, ternyata diketahui memang betul bumi mengedari matahari, bulan mengedari bumi. Matahari pun juga beredar ya. Matahari itu ternyata adalah salah satu bintang yang beredar mengelilingi galaksi. Bintang-bintang mengelilingi galaksi. Makanya dalam Quran surat Yasin tadi disebutkan masing-masing beredar pada garis edarnya ya. Jadi nggak salah ya. Tapi mungkin memang orang awam dulu nggak akan tahu apa-apa. Oh ya bener, bener ya gitu. Cuman di abad pertengahan mungkin agak memberatkan Islam karena bagaimana ya gitu. Dikatakan
masing-masing beredar pada garis edarnya, dikiranya matahari ini. Tapi sebenarnya nggak menentang ya, kalau orang mau punya keimanan yang kuat nggak masalah ya, kan masing-masing beredar pada garis edarnya ya. Bumi pun beredar pada garis edarnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nggak ada masalah ya, dan bukan berarti di situ dikatakan matahari beredar mengelilingi bumi, bukan ya, tidak disebutkan Al-Qur'an seperti itu. Hanya disebutkan masing-masing beredar pada garis edarnya ya. Jadi benda-benda langit baik bintang, bulan, matahari, planet-planet, asteroid, komet, semuanya beredar pada garis edarnya ya. Mereka punya edar masing-masing ya. Memang tidak disebutkan edarannya harus berupa lingkaran ya. Dan rata-rata kalau diteliti menurut ilmuwan itu edarannya berupa elips ya, dan yang diedari pusatnya itu berada pada salah satu fokusnya. Mungkin kalau dihitung secara matematis ya, elips itu akan punya dua fokus gitu ya. Nah, kalau dalam matematika ada persamaan x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 ya gitu. Nanti dari situ dari a dan b-nya bisa ditentukan ya gitu. Panjang sumbu mayor, sumbu minor, titik fokus dan sebagainya ya gitu. Nah, memang Al-Qur'an nggak bahas detailnya itu ya, tapi Al-Qur'an memberikan tanda. Dan tanda itu menunjukkan bahwasanya yang membuat tulisan itu betul-betul paham itu ya, walaupun sederhana ya gitu. Nah, itulah mujizat Al-Qur'an yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Dan masih banyak ya bentuk-bentuk lain yang bisa kita lihat dalam Al-Qur'an yang merupakan tanda-tanda pengetahuan alam ya. Bahkan masih ada yang ambigu. Bukan berarti Al-Qur'an salah, bukan. Karena memang teknologi ilmu pengetahuan manusia belum mengejar seperti itu ya. Ada sekitar 1000 lebih ya. Mungkin yang baru terkonfirmasi hanya 800-an karena kemampuan manusia baru sampai ke situ sampai hari ini ya gitu. Nah, kedepannya insya Allah saya yakin pasti akan ketemu ya. Dengan terbukti 80% tanpa ada yang bertentangan. Nah, ini menunjukkan yang lainnya itu benar ya gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.